Kalian dan aku akan masuk ke dunia kiamat pasir tempat monster raksasa mengintai di bawah tanah dan manusia saling bantai demi sisa makanan terakhir. Dan di dunia hancur ini, cuma ada satu cowok yang bisa mengendalikan semua pasir di sekitarnya. Coba bayangkan sekuat apa dia nanti. Seluruh dunia ada di genggamannya dan potensinya benar-benar tanpa batas. Jadi, begini awalnya, 100 tahun lalu, seberkas cahaya menghantam bumi dan melahap segalanya. Mengubah planet biru kita menjadi lautan pasir penuh debu. Sisa-sisa umat manusia yang bertahan akhirnya membangun benteng pertahanan rahasia mereka sendiri. Zeon, karakter utama kita, adalah rakyat jelata malang yang terjebak di antara sekumpulan bajingan. Hobi membunuh, tapi untungnya, jagoan kita ini bukan tip pengecut yang gampang ditindas. Dia langsung membalas mereka setimpal. Padahal dia belum pernah membunuh orang sama sekali. Tapi saat seseorang mencoba mencuri barang miliknya, kecelakaan kecil membuat pencuri itu tewas seketika. Dunia ini punya para pembangun kekuatan atau awakener yang disembah bak dewa. Pikiran bahwa dia baru saja membunuh orang suruhan Lee Gir-yung, seorang awakener kuat, langsung membuatnya merinding ketakutan. Bajingan satu ini sama sekali tidak mempan dipukul dan malah melempar Zeon ke samping untuk memberi pelajaran. Untungnya, sebuah kecelakaan membuat mobil mereka terguling dan malah melukai si bajingan itu sendiri. Sang sopir yang sekarat berteriak kalau mereka akan ditelan bulat-bulat oleh cacing pasir raksasa. Seukuran Godzilla, Zeon hanya bisa berpegangan erat demi nyawanya. Pasar, karena dia hanyalah manusia lemah, tanpa daya. Seandainya saja dia lebih kuat, takdirnya pasti akan berbeda. Cacing pasir itu langsung melahapnya. Tapi anehnya dia tidak mati, dan malah tersadar dalam keadaan hidup di dalam perut monster itu. Cowok ini mendadak merasa seperti pahlawan buruan, karena penglihatannya terbuka lebar. Sisa-sisa kota manusia yang hancur membanjiri pikirannya, menunjukkan betapa indahnya planet mereka di masa lalu. Detik itu juga, dia membangkitkan kemampuan pertamanya dan secara naluriah meneriakkan Sun Blaster, menembakkan serangan yang langsung menembus dinding perut monster raksasa tersebut. Berbekal kekuatan baru untuk bertahan hidup, Zeon bertekad menggunakan pasir untuk melawan takdir mustahil ini. Dia bisa merasakan setiap detak jantungnya sendiri dengan sangat jelas. Rasanya seolah-olah seluruh tubuhnya baru saja dialiri energi kosmik luar biasa. Sadar ini adalah proses kebangkitannya, dia langsung mengepalkan tangan. Nah, perhatikan baik-baik adegan gila ini saat cacing pasir raksasa bersiap melahap manusia. Sekecil semut di depannya, monster itu meluncur untuk menelannya bulat-bulat sementara Zeon berdiri tegak tanpa rasa takut sedikit pun. Tapi tiba-tiba saja, seorang pria tak dikenal muncul menyelamatkannya sambil mengeluh kalau Zeon cuma menghalangi jalannya. Pria itu melempar Zeon ke udara sampai dia mendarat keras menghantam tanah. Sambil meludahkan pasir dari mulutnya, dia heran bagaimana bisa orang asing ini bergerak secepat kilat mirip Minato Namikaze secara tiba-tiba. Namun begitu dia mendongak ke atas, dia langsung shock melihat pria itu menancapkan pedang besar ke leher cacing pasir, menyemburkan darah hitam kental dari tubuh monster tersebut. Si pria mengejek monster itu karena membuatnya harus memanjat setinggi ini dan berniat mengirimnya jatuh kembali. Bersiap melakukan tendangan, dia menghantam gagang pedangnya kuat-kuat, mendorong makhluk itu jatuh menuju kematiannya. Jagoan kita benar-benar terpaku keheranan, menumbangkan cacing pasir raksasa dengan begitu mudah seperti yang dilakukan pria misterius ini. Jelas, bukan pencapaian yang main-main. Ini adalah pertemuan pertama Zeon dengan monster gurun tersebut. Dan sebelum dia sempat mencerna keadaan, seorang gadis berambut biru menghampirinya, lalu menjelaskan kalau Kapten Jang Yongbom memang selalu suka pamer. Lagi-lagi, Zeon sama sekali tidak paham bagaimana orang-orang ini bisa bergerak secepat itu. Mereka seolah muncul dari udara kosong sementara si gadis sibuk memuji kehebatan kaptennya yang luar biasa. Satu lirikan saja sudah cukup membuat Zeon sadar kalau wanita di depannya ini sangat kuat. Namun yang lebih membingungkan, dia heran kenapa seluruh tubuhnya tiba-tiba terasa kaku dan membeku. Yongbom sesumbar kalau cacing pasir bukanlah lawan yang sepadan untuknya. Dia memanggil Giselle sebelum menoleh ke samping. Mendapati mereka berdua sedang asyik mengobrol santai di belakangnya. Giselle memang sangat patuh pada perintah kaptennya. Tapi dia malah asyik menyiksa
dan menyeret Xion ke sana kemari seperti boneka kain usan. Dalam sekejap, dia berhasil melumpuhkan jagoan kita hingga tak berkutik. Jujur saja, kalian dan aku pasti ingin bertukar posisi dengan cowok beruntung ini sekarang. Giselle dengan jahil menebak peringkat serta kemampuan cowok itu, sambil memikirkan cara paling seru untuk mengujinya. Tapi tiba-tiba, dia menyadari ada sesuatu yang tidak biasa. Keanehannya adalah Xion ternyata sama sekali tidak terlihat seperti seorang awakener. Dalam kondisi tertindih begitu, dia sendiri tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Giselle terus menekuk lengan Xion sambil berteriak kepada sang kapten kalau bocah ini tidak memiliki lambang peringkat sama sekali. Xion bingung dan mengira gadis ini buta karena semua awakener harusnya punya lambang itu. Melihat kejadian itu dari dalam mobil, rekan tim yang lain berteriak menyuruh mereka bergegas. Giselle meminta saran dari kapten, menjelaskan bahwa rasanya tidak tega jika membiarkan anak ini mati sendirian di tengah gurun. Padahal Xion sendiri ingin sekali protes. Karena bukankah cewek ini yang barusan hampir saja mematahkan tangannya tanpa ampun. Yongbom menatap tajam mata bocah itu sebelum menyuruh Giselle melemparnya ke kursi belakang. Karena arah tujuannya tampaknya sama-sama ke tambang pasir. Dan di adegan berikutnya, perjalanan mereka berlanjut dengan mobil tua berisik-berisik kelompok aneh ini. Kelompok Yongbom bukanlah orang-orang yang tenang. Mereka terus membuat keributan di sepanjang jalan. Sementara itu, jagoan kita diikat erat di bagasi belakang layaknya koper kargo sambil mendengarkan obrolan mereka hingga debu pasir mulai masuk. Padahal sebenarnya, Xionlah yang secara diam-diam mengendalikan aliran pasir itu. Membuktikan kalau kekuatannya memang sudah bangkit sepenuhnya. Di saat yang sama, dia bingung kenapa tidak ada yang bisa melihat lambang peringkatnya. Begitu dia memperhatikannya sendiri. Segel itu memang tampak sangat asing dengan warna oranye yang bersih seperti warna pasir. Pancaran cahaya dari lambang tersebut selalu menunjukkan klasifikasi jenis kekuatan dari seorang awakener. Secara umum, tipe penyihir biasanya memiliki lambang biru, tipe petarung berwarna merah. Dan meskipun ada jenis kekuatan lainnya, ini pertama kalinya Xion mendengar ada orang yang bisa mengendalikan pasir dengan begitu mudahnya. Ini adalah kemampuan langka yang tiada duanya. Sayangnya, dia juga tahu kalau peringkatnya hanyalah tingkat F. Tapi untungnya dia memiliki potensi tanpa batas yang membuatnya bisa beradaptasi seperti gurun liar. Dia cukup puas dan berniat menyembunyikan kekuatannya sampai waktu yang tepat tiba karena, pada akhirnya, pemuda ini akan mampu menguasai seluruh padang pasir sesuai kehendaknya, dan bahkan menjajah planet ini secara perlahan. Yang membuatku curiga, apakah dia ini pahlawan atau malah penjahatnya. Singkat cerita, mereka tiba di tambang kristal sihir yang indah. Xion melihat pos penjagaan dan mengira semuanya aman. Seorang penjaga memerintahkannya untuk patuh dan mengikutinya tanpa banyak membantah. Membuat Xion terpaksa melangkah pasrah. Memperhatikan dari kejauhan, Giselle dan Yongbom mendiskusikan betapa janggalnya bocah misterius satu ini. Kenyataan bahwa dia satu-satunya yang selamat mungkin karena keberuntungan semata. Tapi sang kapten langsung menolak mentah-mentah teori murahan tersebut. Soalnya, saat memeriksa bangkai tadi, dia melihat lubang besar menganga di sisi tubuh cacing pasir. Tanda kalau bocah ini pasti terlibat. Sayang sekali Yongbom bahkan tidak menanyakan nama anak itu, karena dia yakin takdir akan mempertemukan mereka kembali. Di adegan berikutnya, kita disuguhi sedikit plot twist. Biasanya area tambang dipenuhi terowongan gelap. Tapi di tempat ini orang-orang justru terlihat sibuk bersenang-senang merayakan sebuah festival besar. Xion sendiri sama sekali tidak menyangka akan melihat hal seperti ini. Sementara itu, penjaga yang membawanya mengancam akan segera memanggil pengawas dan menyuruhnya diam di tempat. Jagoan kita tentu saja tidak senang ditinggal sendirian di tempat asing seperti ini. Si penjaga bahkan sempat mengancam ingin menghadiahi sebutir peluru di kepalanya. Lalu pergi sambil menggerutu membiarkan Xion melakukan apapun karena toh nasibnya tidak akan berubah. Mengabaikan ancaman barusan, Xion sadar dia harus segera mencari makanan karena perutnya sudah sangat kelaparan. Dia mulai mengedarkan pandangan mencari kedai terdekat untuk mengisi tenaganya. Saat itulah, Xion melihat sebuah poster ajakan bagi para buruh untuk menerangi kota. Sambil menyodorkan minuman, sang penjual bertanya,
Apakah kita juga merasa terinspirasi oleh gerakan hebat tersebut? Halo kawan, kali ini kita bakal melihat bagaimana tangan penuh luka pria ini membuktikan bahwa energi kota bukanlah batu mana. Sean, yang bingung arah obrolan ini, akhirnya bertanya, apa sebenarnya sumber energi asli kota mereka? Sambil menunjuk si bocah, dia menegaskan, kalau orang seperti Sean-lah sumber energi sebenarnya. Mereka selalu disuruh melakukan apa saja, dan kalau mati, selalu ada orang lain yang siap menggantikan posisi mereka kapan saja. Jadi, ini adalah sumber energi abadi yang luar biasa. Sean langsung kesal, karena kakek ini sudah mengejeknya di pertemuan pertama mereka. Lalu membalas, agar si tua bangka itu lebih mengkhawatirkan sisa umur hidupnya sendiri. Si kakek hanya menasihati bocah itu bahwa di usianya, segala hal memang terlihat sangat menarik. Menariknya, dia tahu kalau Sean pernah masuk ke perut cacing pasir, membuat bocah itu terkejut. Si tua bangka terus menceramahinya, bilang kalau anak kecil sepertinya pasti akan berakhir di perut cacing pasir juga, karena tempat ini bukan area bermain. Sean membela diri bahwa dia kesini cuma untuk mencari uang. Tapi si kakek malah menunjuk ke arah belakang demi memperlihat sesuatu yang bisa membuka matanya. Ada apa di belakang? Cuma tumpukan rongsokan? Sean bingung. Lalu pedagang itu menjelaskan kalau dia mengumpulkan semua barang itu satu persatu sebelum memberikan kejutan besar. Nah, bagian ini nih yang harus kita perhatikan baik-baik. Semua rongsokan itu adalah peninggalan orang-orang terdahulu yang tewas tragis. Semua orang mencoba menolak godaan tambang. Tapi kilau batu mana memang terlalu sulit untuk dihindari. Karena takut mati konyol, para pemula ini menjual apa saja demi bertahan hidup. Bahkan sampai menggadaikan jiwa mereka. Namun pada akhirnya, semua usaha itu sia-sia saja. Nasib mereka tidak pernah membaik, dan semua hasil jarahan mereka menguap begitu saja. Karena semuanya berakhir tragis. Si kakek memilih langsung memperingatkan bahwa tambang ini akan menelan mereka bulat-bulat. Tua bangka ini bahkan tega berkata kalau tikus jalanan seperti Sean dan pendahulunya tidak akan meninggalkan nama setelah mati. Dan dia sangat senang bisa mengumpulkan sisa barang Sean nanti. Mengabaikan ocehan itu dengan kesal, Sean menanyakan harganya. Si kakek meminta 10 son, harga yang sangat konyol, sampai membuat Sean berteriak emosi. Rupanya, semua barang di sini sangatlah mahal, termasuk set yang dia makan tadi. Sean sempat mengejek kualitas dagingnya, sebelum akhirnya mengaku kalau dia sama sekali tidak punya uang sebanyak itu. Saat dia sibuk membela diri karena merasa diperas, dia tidak sadar kalau para jagal dan pekerja di sekitar sana sudah mencabut senjata mereka untuk menghabisinya. Ya, mereka memang sekejam itu. Sean terus mengoceh, tidak mau membayar sepeser pun, tanpa menyadari ada satu orang yang menyelinap dan mengepungnya dari belakang. Ketakutan akan maut sempat melanda bocah kita. Sementara si kakek malah memberikan teka-teki tentang bagaimana orang tua sepertinya bisa berbisnis di tempat sekotor ini. Jawabannya jelas, karena mereka semua korup. Sean menoleh ke belakang dan melihat lebih dari selusin pria siap mencincang tubuhnya. Bergaya mirip bos mafia, si kakek tua dengan santai bertanya apa yang akan dilakukan bocah itu. Selanjutnya, Sean berteriak kalau dia tidak punya apa-apa. Dan sangat tidak masuk akal meminta uang sebanyak itu hanya untuk segelas minuman. Karena memegang kendali penuh, dia menawarkan solusi sambil melirik batu mana di saku Sean. Menganggap barang itu sebagai alat pembayaran yang sangat pas. Bocah kita panik, karena rumor tentang aksinya menyebar secepat kilat. Sementara si tua bangka terus memaksanya menyerahkan batu itu dengan janji harga yang adil. Sean menolak keras, karena dia harus bertaruh nyawa demi mendapatkan batu tersebut. Dia ingin bernegosiasi baik-baik, tapi ucapannya sama sekali tidak berguna, karena sedetik kemudian, seorang pria berotot mencengkeram kepalanya dan menghantamkannya ke meja. Bahkan menyarankan untuk menguburnya hidup-hidup. Karena emosi, Sean mengaktifkan peledak pasirnya, dan boom. Lengan pria itu langsung terbang ke udara. Rasakan itu akibat berani macam-macam dengannya. Lengan itu mendarat di tangan orang-orang yang bersiap menyerang Sean. Menolak banyak bicara, Sean langsung memunculkan duri-duri pasir tajam untuk membantai semua orang korup di sana. Tapi tunggu dulu, kalian pasti mengira itu beneran terjadi kan? Padahal itu cuma hayalan keren di kepalanya saja. Karena kenyataannya hidung Sean malah berdarah
dan dia hanya bisa meratapi nasib buruknya. Akhirnya, dia terpaksa melemparkan batu mana itu kepada si kakek, memberikan semua yang dia inginkan dari transaksi ini. Si kakek kagum dengan ukurannya yang besar dan menghargainya 100 sol. Tentu saja harga itu sangat murah karena Xian langsung protes bahwa ukurannya minimal layak. Dihargai 300 sol. Karena memegang kendali penuh, si kakek kembali mengejeknya dan mengumpat kenapa dia tidak sekalian saja menjadi kotoran cacing pasir daripada datang ke tempat ini. Setelah hantaman meja lainnya, emosi Xian hampir meledak dan ingin menggunakan kekuatannya. Tapi dia tahu dia masih terlalu lemah. Akhirnya, dia hanya meminta bonus tambahan sebagai ganti batu berharganya itu. Si kakek korup menyetujuinya, namun dia memperingatkan Xian untuk waspada terhadap pencopet yang sangat gesit di sini sebagai kesepakatan awal. Dia berbaik hati mengizinkan bocah itu mengambil apa saja dari tumpukan rongsokan. Saat mengacak-acak tumpukan itu, bocah kita tidak menemukan barang berguna sama sekali. Melihatnya cemberut, si kakek merasa tertarik karena sifat pelit bocah ini sangat tidak biasa ditemukan di zona seperti ini. Xian sempat memainkan kostum badut rongsokan sampai dia menemukan sesuatu yang menarik, yang bahkan diakui oleh si kakek sebagai barang yang cukup unik. Bocah kita memilih jam pasir kecil ini sebagai bonusnya, dan saat dia pergi, si bos mengejeknya lagi karena seleranya yang buruk. Sebelum melangkah pergi, Xian menanyakan nama si kakek yang dijawab lantang dengan nama Kleksi. Bocah kita langsung mengingat nama itu baik-baik, berharap jalan mereka tidak akan pernah bersilangan lagi sebagai ancaman terselubung. Tapi Kleksi sama sekali tidak takut dan kembali ke tempatnya. Di adegan berikutnya, dia sibuk memeriksa jam pasir tersebut. Xian mengetahui kalau butuh waktu sekitar 10 menit sampai seluruh pasirnya habis terjatuh. Saat berada di kamarnya, dia menarik napas dalam-dalam untuk menguji kekuatannya. Dia memusatkan seluruh fokus pada tabung itu, memerintahkan pasir di dalamnya untuk segera bergerak. Tapi sayangnya, tidak ada hal ajaib yang terjadi. Dia merasa konyol sendiri sambil menatap pantulan kosong. Bingung, karena kekuatannya ternyata tidak berhubungan dengan awakening. Seluruh kemampuannya masih menjadi misteri besar yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Anehnya, Xian merasakan getaran janggal dari tempat barang rongsokan itu. Jam pasir yang tergeletak di sana seolah sengaja ditaruh untuknya, memanggilnya dengan sebuah perasaan baru yang belum pernah dia rasakan. Belum sempat dia memahami perasaannya, seorang pria bodoh mendobrak pintu kamarnya dan bertanya apakah dia adalah anak baru yang dibawa ke sini. Seketika Xian langsung dimaki-maki karena belum pergi ke area tambang. Si preman bernama Manho tidak peduli sama sekali. Xian mencoba membela harga dirinya agar diperlakukan dengan baik, tapi malah terkena pukulan telak tepat di wajahnya. Manho menyiapkan pukulan kedua, menghantamkannya keras-keras ke perut Xian, lalu menyuruhnya diam tanpa banyak bicara. Namun penderitaannya tidak berhenti sampai di situ. Xian diinjak-injak seperti daging rongsokan hanya karena melukai ego raksasa pria itu. Manho mengejeknya sebagai pecundang tanpa kekuatan yang belagu, menegaskan kalau orang lemah sepertinya harus tunduk jika ingin tetap hidup di sini. Setelah puas memukuli si bocah, dia menyuruh Xian segera mengikutinya. Tanpa rasa takut sedikit pun, bocah kita langsung bangkit berdiri. Hal pertama yang dia ucapkan adalah menyebut orang itu psikopat, berjanji kalau suatu hari nanti dia pasti akan menghabisi Manho. Lucu sekali melihat bagaimana bocah ini mulai mencatat daftar target buruannya. Di sektor 3 pintu masuk tambang, Xian dibawa ke area kerja utama dan langsung dipasangkan seragam. Biaya makanan dan peralatan langsung dipotong dari gajinya nanti. Dan tugas utamanya hanyalah mengumpulkan batu mana bagai anjing pekerja. Awalnya bocah kita mengira tugas ini mudah. Tapi sebelum dia sempat bertanya lagi, helmnya dihantam beliung Manho. Nah, apa kalian penasaran kelanjutannya? Kita tunggu saja di part selanjutnya ya. Kalian dan aku bakal lihat nasib bocah yang apes banget hari ini. Bos galak ini gak peduli dia bisa pakai beliung atau gak. Bahkan gajinya bakal dipotong buat bayar hell. Manho menyuruh anak buahnya melempar Xian ke terowongan nomor 972. Tempat paling mengerikan di sini. Xian sendiri sudah mati rasa dan hanya pasrah mengikuti perintah bos sialannya itu. Si manajer menegaskan kalau dia tidak pulang membawa batu mana, dia bakal langsung dieksekusi di tempat.
Benar-benar pekerjaan paling ampas di tambang neraka ini. Bahkan anak buah manajer itu sendiri mengakui kalau ini adalah area paling mematikan. Apesnya lagi Xian masuk kerja tepat saat Manho baru kalah judi. Bikin bocah kita heran karena ternyata ada tempat judi kasino di sekitar tambang mengerikan ini. Teman barunya bilang semua fasilitas ada di sini, tidak beda jauh dari Neo Soul. Xian berpikir dengan manajer brengsek seperti badut ini. Bisnis haram begini jelas bakal laku keras. Bocah kita juga ragu, apa dia sanggup mengayunkan beliung karena kulitnya yang mulus bakal gampang. Sekali lecet dan memar-memar. Tapi temannya menenangkan dan menjamin tidak akan ada yang terluka di bawah sana karena faktanya. Belum ada satu orang pun di terowongan itu yang terluka. Sebuah peringatan yang menyeramkan. Sampai akhirnya mereka tiba di lokasi. Bocah kita bertanya apa dia cuma perlu menambang kristal mana untuk bisa kembali. Tapi orang itu langsung memotongnya dan bilang kalau dia tidak akan pernah kembali. Soalnya, belasan orang sudah lenyap di sana. Bahkan sekarang ada 4 orang yang bertaruh, apakah dia bisa selamat. Tidak ada yang tahu nasib mereka yang hilang. Dan orang ini cuma bisa minta maaf serta berterima kasih karena Xion mau masuk ke sarang maut itu. Xion langsung berteriak setelah sadar semua orang sudah mati. Dia menuntut penjelasan, tapi orang itu malah kabur dan meninggalkannya sendirian di sana. Kejadian kurang ajar ini tidak membuatnya chill. Bocah kita malah makin berapi-api untuk menambang habis tempat ini, karena kesal dijadikan tumbal. Akibat amarah mereka. Sialnya, baru sekali ayunan, beliung itu malah patah dan terlempar jauh ke kegelapan. Dengan pasrah, Xian berusaha mengambilnya sambil merenungi nasib. Terowongan neraka macam apa yang harus dia lewati ini? Tadi dia terlalu emosi sampai tidak sadar, tapi aliran mana di bagian terowongan ini sangat pekat. Dia pun heran, apakah para penambang lain tidak bisa merasakannya karena mereka bukan orang yang terbangkitkan. Kerapatan energinya makin gila dan menekannya saat dia melangkah lebih dalam. Ini membuktikan kalau manusia biasa pasti sudah mati karena kelebihan beban energi mana. Tanpa tahu dari mana asal energi mana ini, Xion menemukan gagang beliungnya yang patah. Dia senang bisa menemukannya, tapi perhatikan baik-baik. Sedetik kemudian, dia malah melangkah ke lubang kosong tak berdasar yang bikin matanya melotot sok. Jurang maut itu menariknya ke bawah dan mengejutkan Xion dengan kemunculan portal misterius secara tiba-tiba. Helmnya pun terlepas tepat di sebelah pecahan beliung tadi. Kejadian ini membawanya ke kilas balik masa lalu si bocah yang penuh penderitaan. Semua orang di sekitarnya selalu berkata kalau dia bakal mati cepat. Bocah kecil ini harus berjuang setengah mati dan sering dipukuli demi bertahan hidup. Semua hanya karena dia ingin bisa makan dengan layak. Setiap kali dia punya mimpi, orang-orang selalu menghancurkannya. Sampai akhirnya dia tidak sengaja membunuh orang karena ketakutan dan rasa bersalah yang mendalam. Berpikir hidupnya sudah tamat. Bocah ini berlari sekencang mungkin demi mencari kehidupan tanpa rasa takut akan kematian. Nama Li Jiyan terus menghantuinya. Kembali ke Xion, kita melihatnya terkapar pingsan setelah terjatuh melewati portal tadi. Setelah sadar, dia terbangun dan heran kenapa tempat ini panas sekali. Begitu melihat abu di sekitarnya, dia mengumpat karena tersadar portal sialan ini membawanya ke dunia gunung berapi. Sebuah batu menggelinding ke arah Xion yang langsung menangkapnya sebelum tersadar kalau batu itu panas membara. Dia langsung melemparnya sambil mengumpat kesal. Ini membuktikan satu hal, dia tidak sedang bermimpi. Untungnya, orang-orang Neo Soul sudah biasa bersiap menghadapi Dungeon. Meski tangannya melepur, dia tahu betul kalau ini adalah abu vulkanik. Dengan kata lain, kalau Xion tidak segera keluar dari sini, dia bakal tamat. Sambil merobek celananya untuk dijadikan masker mulut, dia yakin kalau Dungeon punya pintu masuk. Pasti ada jalan keluar di dekat sini. Dugaan terkuatnya ada di puncak gunung berapi, titik tertinggi Dungeon ini. Kalian juga tahu diam di sini sama saja bunuh diri, karena abu vulkanik ini mematikan. Karena belum ada monster, ini kesempatan terbaiknya mengambil jalur pintas. Bermodalkan rasa percaya diri yang tinggi, dia langsung berlari secepat kilat sambil membanggakan dirinya sebagai Xion yang hebat dan tidak pernah menyerah. Dia boleh saja sombong begitu, padahal barusan dia hampir terpanggang lava panas. Sialnya, tanah tempatnya berpijak mendadak runtuh
dan membuatnya terjatuh. Xion selamat berkat tangannya yang sempat berpegangan. Meski bokongnya hampir saja terpanggang lahar panas, masih memaksakan diri maju, dia sesumbar kalau sedikit lava tidak akan membuatnya takut. Tapi sekali lagi dia hampir mati dan terengah-engah setelah lolos dari maut. Bukannya takut, dia malah makin emosi. Semua amarahnya ditujukan kepada si bajingan Manhou. Orang brengsek yang membuangnya ke sini seperti tumpukan sampah. Xion bersumpah akan menghabisi orang itu dengan tangannya sendiri saat dia berhasil keluar hidup-hidup setelah emosinya mereda. Kini dia bertekad bulat untuk bertahan hidup apapun yang terjadi. Dia adalah petarung sejati yang tidak mau menyerah begitu saja. Dari posisinya sekarang, dia hanya butuh 4 lompatan lagi untuk mencapai puncak tertinggi dan lolos dari kematian. Bukannya ragu di setiap langkah. Dia memilih untuk tancap gas tanpa membiarkan keraguan memperlambatnya. Lagi pula, dia tidak sudi membiarkan hidupnya membusuk di dungeon sampah ini. Ucapan pantang menyerah tadi seolah menentukan takdirnya. Tapi tepat saat kita mulai menaruh harapan pada bocah ini, sepupu Godzilla mendadak muncul dari lava untuk melahapnya. Monster raksasa itu berhasil melahapnya bulat-bulat sebelum menyelam kembali ke dalam lahar panas yang mendidih. Anehnya, buaya raksasa ini santai saja seolah tidak terjadi apa-apa. Sampai matanya melirik ke arah tebing gantung di atas. Xion ternyata selamat dan berhasil berpegangan di seberang sana demi bertahan hidup. Untungnya, pertarungan sengit tadi membuatnya sadar kalau dia bisa mengendalikan abu vulkanik yang akhirnya menyelamatkan nyawanya. Dia pun turun tepat di dekat moncong monster itu, hampir pingsan karena suhu ekstrem. Dungeon ini benar-benar tidak ramah. Kondisi lingkungannya saja sudah jauh lebih berbahaya dibanding monster-monster penghuni yang harus dia hadapi. Saat ini, hidungnya terasa terbakar dari dalam hingga membuatnya kesulitan bernapas. Kesadarannya mulai hilang, dan di tengah pandangan yang memudar, bayang-bayang kematian kembali terlintas di pikirannya entah untuk keberapa kali. Menolak untuk mati konyol, dia bangkit berdiri kembali demi membuktikan kata-kata yang dia ucapkan. Dengan penuh percaya diri sebelumnya, motivasinya sangat kocak. Dia tidak mau mati karena belum pernah punya pacar. Aku jadi berpikir dia ini sepupunya Denji dari Chainsaw Man. Dan omong-omong akhir cerita bagian 2 itu jelek sekali. Xion mengendalikan abu vulkanik sambil meminta maaf pada pamannya atas aksi nekatnya. Monster raksasa itu pun melompat dari lava untuk menyerang kedua kalinya. Bocah kita melawan sekuat tenaga untuk bertahan hidup. Tiba-tiba, sebuah suara misterius memuji kemampuan uniknya. Xion terkejut mendengar suara asing yang sangat tertarik dengan kemampuannya mengendalikan pasir itu. Seorang kakek tua turun dari langit layaknya penyelamat yang diutus dari surga untuk menolongnya. Kakek itu langsung mencabut pedangnya saat turun, membuat Xion tertegun kagum. Kakek ini meluncur sangat cepat dan menebas daging monster itu dengan pukulan telak yang luar biasa. Dahsyat, percayalah, kelanjutan kisah mereka berdua bakal makin epik. Kawan, bersiaplah, karena kita bakal masuk ke cerita super liar di mana satu serangan dahsyat langsung membelokkan aliran lahar, menerbangkan puing-puing ke segala arah, dan bikin Xion nyaris tewas seketika. Pemuda malang kita ini gemetaran hebat menahan dampaknya. Bahkan sampai gendang telinganya pecah, dan dia langsung pingsan di tempat. Pas melirik ke depan buat mencari si kakak dan monster itu, Xion kaget melihat makhluk raksasa tersebut sudah terbelah dua. Perasaan aneh ini benar-benar terasa asing baginya. Pria di depannya ini jelas bukan sekadar awakener kuat biasa. Tingkat kekuatannya benar-benar berada di level yang berbeda, mirip Gojo di semesta ini. Saat dia dengan santai melangkah maju lagi, setiap langkahnya membuat tanah hancur berantakan. Xion sampai melongo melihat kehebatannya. Sementara sang awakener justru dengan santai menanyakan siapa nama bocah itu. Karena si bocah bungkam, si kakak memberinya ancaman kalau dia tidak menjawab sebelum hitungan ketiga, hal buruk akan terjadi. Hitungan mundur pun dimulai dengan si kakek yang bersiap-siap, dan begitu hitungan mencapai 1, dia sudah berdiri tegak di depan Xion layaknya hantu dari neraka. Tapi untungnya dia tidak menyakiti Xion, dan malah heran melihat tampang culun si bocah. Padahal aslinya, Xion hampir tidak bisa mendengar suara si kakak karena gendang telinganya baru saja hancur. Daftar luka di tubuhnya sudah menumpuk, tapi si kakak tidak peduli dengan hal itu. Sang awakener malah menghunus pedangnya
dan berpikir sebaiknya dia tebas saja bocah keras kepala yang enggan bicara ini. Pendengaran si bocah akhirnya kembali dan dia langsung panik menjelaskan kalau dia tidak tahu apa-apa sambil memohon ampun. Ini kabar baik bagi sang awakener yang senang tahu si bocah bukan orang bebal. Dia kembali menanyakan nama si bocah yang langsung berteriak namanya Xian. Lucunya, kakek ini malah mengejek nama itu sangat payah. Membuat Xian heran sekeren, apa sih nama kakek sok tangguh ini? Tepat di saat itu, kakek tua yang sangat kuat ini menghancurkan batu besar dan memperkenalkan dirinya sebagai Diotin. Meski kakek itu sudah menyebutkan namanya, Xian tetap bingung dengan apa yang dilakukan orang tua ini. Sang awakener yang heran memintanya menjelaskan, membuat Xian berteriak protes karena terus-terusan dihina dan diancam tanpa alasan jelas. Walau bersyukur karena nyawanya sudah diselamatkan, Xian tetap tidak paham kenapa dia harus diperlakukan sekasar ini. Sambil mengatainya bodoh sekali lagi, Diotin menjelaskan bahwa Xian sebenarnya sedang terjebak dalam perangkap misterius. Mengabaikan hinaan tadi, Xian menanyakan detailnya dan akhirnya tahu kalau perangkap itu adalah fenomena yang terjadi akibat luapan mana di dalam Dungeon yang sudah terlalu penuh. Demi mencegah kehancuran, Dungeon tersebut menciptakan titik masuk cadangan dan membocorkan mana. Dari celah itu, alhasil, pusaran energi ini juga menarik paksa semua makhluk hidup di sekitarnya untuk masuk ke dalam. Nah, bagian ini nih yang harus kita perhatiin. Karena fenomena langka ini membuktikan nasib Xian benar-benar sial tingkat dewa. Kejadian gila ini malah membuat hasrat kemarahannya makin membara untuk segera membalas dendam pada bajingan bernama Manlo itu. Sang awakener lagi-lagi mengatainya bodoh, yang tentu saja membuat Xian kesal setengah mati. Sambil membuat muka masam, kakek itu menunjukkan kebodohan Xian dengan menyuruhnya memusatkan mana ke area mata. Xian awalnya tidak mengerti maksud ucapan itu sampai dia benar-benar mencobanya dan mengalirkan mana ke matanya. Tujuannya adalah menggunakan energi tersebut untuk mendeteksi hal-hal gaib yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia langsung merinding ketakutan melihat apa yang ada di depannya. Sementara Dioden merasa lega karena bocah itu akhirnya paham bahaya yang dihadapi. Monster sihir yang dia lihat ternyata punya kemampuan menyamar yang hebat, sehingga bisa dengan mudah melahap mangsa sebelum mereka menyadarinya. Persis seperti nasib malang Xian yang nyaris tertelan bulat-bulat. Makhluk mengerikan itu padahal ada di depannya sepanjang waktu. Tapi Xian sama sekali tidak merasakan adanya bahaya sedikit pun. Oh ya, saat membelah batu besar tadi, Dioden sebenarnya sedang menebas monster kedua ini. Karena tanpa bantuan si kakek, pemuda kita pasti sudah tewas mengenaskan tanpa tahu penyebabnya. Ini berarti si kakek sudah menyelamatkan nyawanya sebanyak 2 kali. Memicu pertanyaan besar di benak Xian tentang seberapa dahsyat sebenarnya kekuatan orang tua ini. Demi menuntaskan rasa penasarannya, Xian mendesak untuk mengetahui identitas asli Dioden, yang malah mengatainya bodoh lagi sambil menegaskan bahwa dia hanyalah Dioden biasa. Xian pun balas berteriak pada si kakek kuat itu, menanyakan rahasia kekuatannya yang tidak masuk akal. Begitu dia bertanya di mana mereka sekarang, Dioden menjawab bahwa mereka berada di dalam Dungeon. Kakek itu dengan santai menyebut tempat membara ini sebagai area berburunya. Lalu menyuruh Xia memperhatikan baik-baik aksi hebat yang akan dia tunjukkan. Pria berpenampilan kusut itu kemudian menarik pedangnya dan meneriakkan kata krayon. Seketika, gelombang kejut dahsyat menyebar kemana-mana hingga membuat Xian terpaksa menutup telinganya. Awalnya Xian bingung dengan apa yang terjadi, namun saat dia melihat sekeliling, ternyata Dungeon itu sudah dipenuhi kawanan monster burung api yang terbang mengepung mereka. Dioden tampak sangat bersemangat melihat pertempuran di depannya, lalu berkata pada Xian bahwa sekarang dia harus berjuang sendiri agar bisa bertahan hidup. Kalian pasti bakal panik kan kalau tiba-tiba dilempar ke situasi hidup dan mati begini? Xian pun langsung mengumpat sambil mencari jalan keluar, tapi sayangnya dia sudah benar-benar terkepung rapat tanpa ada celah melarikan diri. Pergerakan monster-monster itu terlalu cepat untuk dia lacak atau hindari tepat waktu. Mereka terus melancarkan serangan kecil, beruntun sambil merobek pakaiannya sedikit demi sedikit. Tanpa ada jalan keluar, Xian mulai heran kenapa monster-monster itu terus menyerang sisi kirinya. Berulang kali, dia mendongak dan mencoba menembakkan pasir ke arah burung-burung itu. Namun mereka dengan mudah menghindar
lalu membalas dengan cakaran bertubi-tubi. Pemuda kita merasa sangat tidak berguna dibanding si kakek tangguh itu. Dia hanya bisa melindungi wajah tampannya dengan mengangkat tangan saat serangan bertubi-tubi datang menghujani dari segala arah. Xian sadar ajal akan segera menjemputnya jika dia cuma diam tanpa bertindak. Dia merasa sangat pecundang membayangkan dirinya mati konyol setelah diselamatkan 2 kali oleh si kakek sakti. Di tengah keputusasaan itu, dia teringat kembali momen ketika si kakek tua muncul di hadapannya dan meneriakinya. Xian berusaha mengingat ucapan Dioden, namun telinganya masih berdengung kencang hingga dia kesulitan mendengar dengan jelas. Dia ingat nasihat si kakek untuk melihat aliran mana daripada mengandalkan mata telanjang. Meski merutuki dirinya sendiri sebagai pecundang payah, dia pantang menyerah dan mulai mencari cara merasakan keberadaan musuh yang tak kasat mata. Dia perlahan mengalirkan mana ke matanya, lalu memurnikan energinya selangkah demi selangkah. Dengan fokus penuh, dia mencoba merasakan aliran mana persis seperti saran si kakek. Dan kali ini, upayanya berhasil karena dia mulai bisa mendeteksi energi sihir di dalam tubuh monster-monster tersebut. Kini dia bisa melacak mereka, dan begitu mana musuh masuk jangkauan, dia langsung menyerang sasaran terdekat hingga berhasil menjatuhkan 2 burung lahar pengganggu. Sementara itu, si kakek sibuk bertarung melawan monster raksasa dan tampak sangat menikmati setiap detiknya. He bergumam bahwa dia bahkan tidak ingat kapan terakhir kali merasa seantusias ini dalam pertempuran. Sambil melesat maju, dia melepaskan pukulan pemungkas yang sukses membelah monster buaya raksasa menjadi 2 bagian. Tepat setelah menghabisi makhluk itu, si kakek mengeluh kecewa karena monster tersebut ternyata sama sekali bukan lawan yang sepadan untuknya. Dia terdengar lesu karena tidak mendapatkan sensasi pertarungan yang dinanti. Sambil mendesah, kakek itu meratapi jumlah Donghyun sekarang yang jauh berkurang dibanding masa mudanya dulu. Sementara itu, setelah melihat buaya raksasa tumbang begitu gampang, Xian malah merasa kasihan pada monster tersebut. Dia seakan tidak percaya betapa mudahnya si kakek membantai makhluk mengerikan itu layaknya cicak kecil biasa. Tiba-tiba, sebuah gelombang kejut yang sangat dahsyat menghantam tubuhnya, memaksa Xian berlutut hingga muntah akibat dampak guncangan energi yang teramat kuat itu. Dengan sisa tenaganya, dia berdiri lagi dan bertanya apa yang baru saja terjadi. Dioden pun dengan santai menjelaskan kalau guncangan barusan sebenarnya adalah awan sang bos Donghyun. Dia menambahkan bahwa setiap Donghyun pasti punya bos akhir yang menunggu. Dan penguasa di tempat inilah alasan utama kenapa dia rela datang jauh-jauh ke sini. Sesaat kemudian, seekor drake raksasa turun dari langit, dan si kakek menyebutnya sebagai Crimson Drake. Mendengar nama itu, Xian bertanya apakah itu sejenis naga, namun Dioden langsung membantahnya. Sayang sekali si kakek kecewa karena cuma melawan makhluk peringkat B. Tapi kalian dan aku tahu Drake berselimut tameng energi kuat ini tetaplah sangat mematikan. Yuk temenin aku lihat petualangan. Xian yang baru tahu kalau monster tingkat B itu mirip manusia. Sesuai sistem peringkat Awakener, pelindung merah itu tipe tarung jarak dekat. Tapi waktu dia sadar aura Drake ini warna biru, dia langsung teriak kalau monster ini tipe sihir. Belum sempat mereka bersiap, si Drake langsung menyemburkan serangan api hitam raksasa tepat ke arah mereka berdua. Xian cuma bisa melongo ketakutan sampai kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Tapi di saat bersamaan, si kakek tua misterius malah melompat menembus serangan itu dan langsung menghantamkan pedang besarnya tepat ke arah kepala si Drake. Naga itu cepat pulih dan langsung menyerang balik si kakek pakai cakarnya. Dioden mencoba menahan serangan itu menggunakan krayon. Tapi siapa sangka si kakek malah tertangkap oleh cengkeraman erat naga tersebut. Monster itu langsung memanfaatkan kesempatan emas ini untuk bersiap menembakkan napas api dari jarak super dekat. Tapi Dioden bergerak cepat dan langsung menutup paksa mulut Drake itu, menahan kobaran api di dalam. Dia bertanya, apakah si monster merasakan sakit? Lalu menyuruhnya jangan khawatir karena dia akan segera mengakhiri hidupnya sekarang juga. Sambil menggenggam erat pedangnya, Dioden maju menerjang dan kembali menyerang si Drake sambil berteriak, kalau hari ini bakal jadi hari terakhir monster itu bernapas. Sementara itu, Xian lari terbirit-birit menyelamatkan diri. Dia terjebak di tengah pertempuran gila ini, sampai berdiri tegak pun rasanya mustahil untuk
melindungi dirinya. Dia langsung pakai kekuatannya untuk membuat dinding pasir pelindung demi menahan gelombang kejut yang berdatangan sambil misuh-misuh. Dia menyuruh mereka berdua bertarung di tempat lain karena heran kenapa efek getaran bertarung mereka saja bisa bikin dia babak belur seperti ini. Di sisi lain, si kakek malah asik sendiri kayak di pasar malam. Tapi kalian harus lihat ini. Gelombang kejut tiba-tiba datang menyerang Sean dengan sangat cepat. Sampai dia tidak sempat menghindar sama sekali. Dia sadar ajalnya sudah dekat dan langsung terpental sangat jauh akibat benturan keras itu. Dia mendarat dengan mengenaskan lalu terlempar ke arah aliran magma panas. Membuat bocah malang itu pasrah karena bakal mati konyol tanpa sempat punya pacar seumur hidupnya. Alur cerita lalu beralih ke si kakek tua nakal yang sama sekali tidak peduli dengan nasib tragis bocah kita ini. Malah, dia terus mengjek si Drake dan menyebutnya sebagai aib para monster boss karena bertarung. Sangat lemah, karena emosi dihina terus-menerus. Si Drake akhirnya mengumpulkan energi untuk meluncurkan serangan napas api lagi. Melihat itu, Dioden malah tersenyum lebar karena tidak menyangka si monster lemah ini masih punya trik yang seru. Semburan sihir pekat itu langsung membelah udara, menghancurkan apa saja yang dilewatinya dan semakin membesar seiring jaraknya. Setelah beberapa saat, Drake merah itu akhirnya berhenti karena yakin si kakek gila tadi sudah hancur lebur menjadi abu. Tapi begitu mendengar suara si kakek yang bertanya apakah monster itu sedang mencarinya, makhluk malang tersebut sadar hidupnya sudah tamat. Sambil merong kesakitan, monster itu menoleh ke belakang dan melihat si kakek sedang jongkok santai di atas tubuhnya. Pedang besarnya tertancap sedalam 1 meter ke dalam tubuh naga tersebut. Dan dengan santai dia bilang, kalau sudah lama mencari monster jenis ini. Lagi pula, dia butuh jantung Drake merah, agar pedang krayon miliknya bisa berevolusi. Sungguh malang, tapi monster itu terpaksa harus mati demi ambisinya. Setelah itu, dia menancapkan pedangnya lebih dalam lagi, agar aliran sihirnya meresap ke dalam tubuh naga. Makhluk raksasa itu mengamuk hebat menahan rasa sakit luar biasa saat bilah pedang menembus tubuhnya. Setelah menyerap jantung Drake, pedang krayon mulai memancarkan aura merah menyala yang sangat kuat. Dia memandangi pedangnya dengan puas, karena bangga senjata itu berhasil menembus batas kekuatannya. Lagi, tapi momen romantis anehnya dengan si pedang langsung dirusak oleh bocah kita yang heran. Kenapa si kakek malah bicara sendiri dengan senjata kayak orang gila? Kakek ini mungkin gila, tapi kekuatannya tidak waras karena bisa mengalahkan Drake merah sendirian. Sementara itu, Dioden malah heran melihat si bocah ingusan ini ternyata masih hidup. Bocah kita langsung protes kalau dia hampir mati dan harus merangkak dari jurang maut. Saat tanah di bawahnya runtuh dan dia terlempar jatuh. Dia tidak tinggal diam begitu saja pasrah, menunggu ajalnya tiba. Untungnya dia pakai kekuatan pasir buat bantalan biar tidak jadi saus tomat. Kita semua pasti heran, kok bisa biasanya anak ini selalu selamat dari maut padahal situasinya kacau banget begini. Dia menambahkan, kalau sering terkena hempasan gelombang kejut dari si orang tua gila itu justru membuat refleks tubuhnya jadi makin terlatih. Dioden cukup kagum mendengarnya. Tapi saat ini, ada hal yang jauh lebih penting untuk segera diselesaikan. Si kakek mendadak mengangkat kerah bajunya seperti sedang memegang balita yang tidak tahu apa-apa. Lalu bilang, kalau gerbang dungan ini mulai runtuh sekarang karena bosnya sudah tewas. Mereka harus segera kabur, tapi bocah kita malah bingung apa hubungannya keadaan darurat itu dengan dirinya yang diangkat mirip belanjaan pasar. Kakek bau tanah itu langsung tertawa terbahak-bahak seolah baru mendengar lelucon paling lucu sedunia, bukan karena memang lucu, tapi karena rencana gila berikutnya. Tanpa aba-aba, dia langsung melempar bocah kita ke dalam retakan hitam kecil di depan mereka, sambil berteriak santai, sampai jumpa. Sambil melayang di udara, bocah kita melontarkan semua sumpah serapar dan menyebut si kakek lebih bajingan daripada Park Man-ho. Sedetik kemudian, dia terlempar keluar dari celah lubang hitam yang mendadak terbuka lalu berguling-guling pasrah di atas tumpukan pasir. Sambil meludahkan pasir dari mulutnya dengan kepala yang masih pusing. Dia kebingungan sebenarnya terdampar di tempat antah berantah mana lagi kali ini. Dioden dengan santai menjelaskan kalau mereka sudah sampai di permukaan bumi karena portal keluar otomatis terbuka setelah bos dikalahkan.
Mendengar itu, si bocah langsung mengumil, karena harusnya mereka bisa jalan kaki biasa daripada dilempar kasar layaknya tumpukan sampah. Si kakek akhirnya kehabisan kesabaran dan mempertegas satu hal penting. Dia mengakui kalau kekuatan pasir bocah itu lumayan berguna, tapi dengan kondisinya yang sekarang, dia masih jauh lebih tidak berguna dibanding pisau tumpul. Oleh karena itu, dia memberikan dua pilihan hidup. Dia bisa pergi ke selatan menuju New Soul City dan tetap hidup miskin sebagai pecundang biasa, atau memilih jalan pintas yang menyenangkan. Di bawah bimbingannya, dia akan dilatih dari bocah lemah menjadi petarung yang jauh lebih kuat dan cepat. Xian kebingungan mendengar tawaran itu, lalu bertanya apa maksud dari mengikutinya. Dan yang terpenting, berapa lama waktu yang dibutuhkan. Prajurit tua itu menjawab jujur, kalau dia sendiri tidak tahu, karena bisa memakan waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun, atau bahkan puluhan tahun. Dihadapkan pada pilihan hidup yang sangat penting, Xion hanya bisa berdiri terpaku bingung mengambil keputusan. Si kakak merangkumnya dengan kalimat yang sangat kejam. Dia bisa kembali ke kehidupan lamanya yang membosankan atau memilih jalan pintas latihan ekstrem. Dengan kemungkinan mati 99%. Bocah itu langsung tertawa histeris dan menanyakan, apakah otak si kakek tua ini sudah geser sepenuhnya. Xian kemudian berbohong dengan pamer kalau dia punya istana mega untuk pulang, lengkap dengan kasur empuk yang nyaman. Lalu bertanya apa si kakek benar-benar tega menyuruhnya membuang semua kemauan itu hanya demi mengikuti Pak Tua bau tanah melewati gurun pasir yang panas tanpa kejelasan. Apalagi si kakek bisa mati mendadak kapan saja karena faktor usia. Si kakek dengan tegas menjawab ya, memperjelas kalau memang itu yang dia mau. Bocah kita mulai berakting dengan menghela napas panjang agar terlihat sangat tersiksa saat mengambil keputusan, padahal ujung-ujungnya dia setuju untuk ikut. Dia lalu mengarang cerita yang meyakinkan, menjelaskan kalau setiap kali ada orang yang membuatnya kesal, dia harus membalasnya langsung saat itu juga. Meski dia tahu kekuatannya sekarang masih terlalu lemah, dia melanjutkan kalau si kakek juga masuk dalam daftar balas dendamnya. Lalu memuji betapa luar biasa kekuatan si kakek dibanding petarung lain yang pernah dia temui. Seumur hidupnya, Xian menambahkan kalau dia ragu bakal bertemu orang lain yang lebih kuat lagi. Saat dia terus mengoceh dengan sangat percaya diri, si kakek langsung memotong pembicaraan dan mengejek apakah rasa percaya diri itu juga berlaku. Untuk mati muda, Xian mengelak sambil mengepalkan tangannya kuat-kuat, bersumpah kalau dia akan tumbuh lebih kuat dari siapapun. Kakek tua itu menjawab kalau dengan sikap sombong seperti itu, dia cuma sedang mencari tiket gratis menuju kuburan, lalu menyuruhnya untuk terus berjalan di belakang. Dia terus mengejeknya bodoh sambil memperingatkan kalau perjalanan mereka berdua masih sangat panjang. Beberapa waktu berlalu dalam perjalanan mereka. Xion tampak sudah mandi keringat dan sangat kesulitan mengimbangi langkah kaki cepat si kakek tua gila. Xion terus teriak, tapi si kakek cuek aja, penasaran kelanjutannya. Pantengin terus petualangan kita ya. Kalian harus menemani saya. Melihat Xion berteriak frustrasi, bingung kenapa suasana hatinya mendadak tidak stabil mirip remaja labil. Udara panas di sekitarnya benar-benar menyiksa, membuatnya terus mengeluh tentang suhu ekstrem di sana. Ditambah lagi, pasir yang gembur membuat setiap langkahnya terasa sangat berat, hingga dia mulai khawatir akan pingsan karena sengatan panas jika terus berjalan seperti ini. Tepat saat dia hampir menyerah, si kakek tua akhirnya menoleh seolah memang sudah menantikan momen ini. Dia langsung mengejek Xian sebagai orang bodoh yang bahkan tidak bisa memanfaatkan sebagian kecil dari kekuatan luar biasa miliknya sendiri. Saat Xian terlihat kebingungan, si kakek mengingatkannya bahwa dia adalah pengendali pasir. Tapi anehnya malah kesulitan hanya untuk berjalan di atas pasir. Padahal itu seharusnya menjadi hal termudah baginya. Ketika Xian membela diri dengan alasan baru membangkitkan kekuatannya beberapa hari lalu dan masih kelas F, Dioden langsung merasa sangat kesal. Dia menyuruh bocah itu berhenti bicara omong kosong, menegaskan bahwa dia sama sekali tidak peduli dengan kelasnya. Dia lalu bertanya, apakah Xian benar-benar percaya semua orang terlahir di kelas S, sedangkan hanya dia yang tidak beruntung. Si kakek tua langsung menarik kerah baju bocah itu dan bertanya, apakah dia berniat menyerah begitu saja hanya karena merasa tidak diberkati kekuatan. Dia terus berteriak marah,
Sampai akhirnya melempar bocah itu kembali ke atas pasir. Lalu menyuruhnya mencari tahu sendiri cara menggunakan kekuatannya. Dioden menyuruhnya menggunakan otak dan memahami kekuatannya sendiri dengan baik jika ingin melampaui batas untuk menjadi lebih kuat lagi. Namun, tepat saat Xian mulai berpikir bahwa pak tua ini sebenarnya cukup masuk akal, Dioden tiba-tiba berteriak histeris lagi dan mengancam dia akan mati jika tidak bisa memahaminya. Xian memulai dari awal lagi dan fokus pada kemampuannya. Hal yang dia tahu adalah jangkauan pasir yang bisa dia kendalikan hanyalah sekitar 5 meter. Dia menganalisis situasi dan menyadari pasirnya hanya sebatas mata kaki. Jadi, jika dia bisa memadatkannya seperti lantai keras, dia mungkin bisa menghemat banyak energi saat berjalan. Coba perhatikan langkah cerdasnya saat dia berhasil memadatkan pasir tersebut. Berjalan di gurun yang sangat panas tiba-tiba terasa begitu mudah baginya. Tapi dia segera menyadari betapa banyak mana yang terkuras habis. Dan tahu dia tidak akan bisa bertahan lama. Xian kemudian beralih ke rencana kedua dan mencoba memusatkan mana ke kakinya saja. Metode ini ternyata berhasil dengan sangat baik. Melihatnya begitu bersemangat dan terus mencoba tanpa menyerah, si kakek tua diam-diam tersenyum. Teringat masa mudanya yang juga penuh dengan ambisi membara. Meskipun Xian terus mengeluh bahwa dia hanyalah kelas elf, Dioden tetap yakin kontrol mana dan potensi bocah itu setidaknya setara level I atau D. Pak tua itu melihat bakat besar dalam dirinya. Tiba-tiba, Xian menemukan trik baru dan mulai heboh sendiri. Dia berlari menghampiri si kakek sambil berteriak bahwa dia hanya perlu mengendalikan pasir yang menyentuh kakinya agar bisa melangkah dengan sangat ringan. Saat dia mulai bersikap sombong, bahkan mengacungkan jari tengah untuk menantang si kakek melakukan hal serupa, kepala bocah itu langsung dihantam pukulan keras. Dia menyuruhnya berhenti membuang waktu untuk hal konyol jika tidak ingin mati. Xian langsung ambruk dan pingsan seketika. Begitu terbangun, dia menyadari wajah kotornya sudah menempel di atas pasir yang gelap gulita. Sambil asyik mengunyah dendeng sapi, si kakek berkata dia lega bocah itu akhirnya sadar. Benar-benar melelahkan harus menggendongnya sepanjang jalan menuju ke tempat ini. Saat Xian mencoba duduk sambil mengeluh seluruh badannya babak belur, si kakek tua melemparkan sepotong dendeng kepadanya. Dia lalu menyuruh bocah itu menyimak baik-baik kisah legendaris dari masa mudanya dulu. Menurutnya, itu adalah masa-masa indah saat menjadi lemah tidak akan membuatmu terbunuh. Bahkan melindungi yang lemah adalah tugas mulia bagi pemilik kekuatan. Tapi dunia damai seperti itu kini sudah lama lenyap. Sesi dongeng berakhir cepat, dan si kakak menyuruhnya segera bangkit jika tidak ingin mati konyol. Tokoh utama kita kali ini memilih diam dan patuh alih-alih membantah gurunya. Secara mengejutkan, si kakek melemparkan sepotong dendeng lagi. Kisah masa lalu itu membuat Xian sadar bahwa kakek ini sebenarnya sangat bijaksana. Dioden memang tampak seperti rongsokan tua, tapi dia menyimpan pengalaman berharga selama puluhan atau bahkan ratusan tahun. Saat melihatnya makan, dia menyadari sesuatu yang menarik. Meski hanya memiliki gigi tua yang rapuh, si kakek sama sekali tidak kesulitan mengunyah dendeng keras itu. Hanya dengan memperhatikan, dia berhasil menemukan triknya. Alih-alih langsung dikunyah, kita harus membasahinya dengan air liur terlebih dahulu agar lunak. Itulah cara terbaik makan dendeng di gurun gersang seperti ini. Kalian pasti setuju kalau si kakek tidak hanya memberinya makan, melainkan mengajarkannya cara bertahan hidup secara mandiri. Persis seperti memberi kail pancing dibanding menyuapinya ikan segar. Setelah itu, mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan di bawah gelapnya langit malam. Di sepanjang jalan, Xian terus merengek meminta dendeng lagi, tapi si kakak menyuruhnya diam. Beberapa saat kemudian, rasa dingin mulai menyerang tubuhnya dengan hebat. Dia mulai bersin tanpa henti, seluruh tubuhnya bergetar hebat di tengah dinginnya malam gurun pasir yang membeku. Sementara itu, si kakek santai saja seolah sedang berjemur di pantai Hawaii tanpa terganggu sedikit pun. Di saat yang sama, dia masih tidak habis pikir kenapa orang gila ini selalu mengajak pedangnya. Berbicara sepanjang waktu, rasa haus mulai menyerang, dan dia pun meminta minum. Tapi Dioden mengabaikannya sama sekali dan meminum setiap tetes air untuk dirinya sendiri. Melihat itu membuat Xian sangat kesal. Apalagi guru yang pelit itu tidak berniat membaginya sedikit pun. Dia pun menyadari pakaiannya terlalu tipis untuk kondisi ini.
Berbeda dengan si kakek, dia tidak bisa memeras embun dari kain untuk diminum. Akhirnya, dia berjongkok dan mulai menjilati tetesan embun tipis dari tubuhnya sendiri. Bagaikan anak anjing liar yang putus asa, dia rela melakukan apa saja demi menyamai level gurunya. Melihat tingkah aneh itu, si kakek mengejeknya pikun. Tapi Xian membantah keras, karena dia adalah bocah keras kepala. Mengabaikan ocehan konyol itu, si kakek menyuruhnya diam dan fokus merasakan area sekitar. Meski bingung seperti biasa, dia mencoba tenang dan mulai mendengarkan. Setelah beberapa saat, dia mulai merasakan getaran halus di sekelilingnya. Perlahan, dia menyadari getaran itu datang dari berbagai arah. Sebelum dia sempat berkedip, ratusan pasang mata yang menyala terang terlihat sudah mengepung mereka. Mereka adalah binatang buas yang siap mencabik-cabik apa saja dengan rahang tajam mereka. Hina bertanduk ini biasanya aktif di malam hari, tapi sialnya mereka justru berpapasan saat fajar. Saat kawanan monster itu memamerkan taring tajam mereka, si kakek bertanya, apakah Xian bisa mengatasinya sendiri atau butuh bantuan ayahnya? Tampaknya kegilaan Pak Tua itu mulai menular. Karena Xian malah tertawa dan menjawab tidak butuh bantuan dari kakek bau tanah. Sambil mengendalikan pasir di sekitarnya, dia bersiap melakukan pertarungan hidup dan mati melawan monster liar itu. Pertama, dia membentuk peluru pasir dan menembakkannya tepat menembus salah satu hina. Kemudian, dia memunculkan duri pasir padat berukuran raksasa, menciptakan area mematikan bagi siapa saja yang mendekat. Namun seiring berjalannya pertempuran, rasa lelah yang luar biasa mulai menyerang tubuhnya. Dia berteriak frustrasi, merasa seperti terjebak dalam mode zombie tanpa akhir di game Call of Duty. Dada terasa sangat sakit dan dia hampir tumbang. Sadar bahwa dia bisa mati kehabisan mana sebelum monster itu menerkamnya. Hal itu memperjelas satu hal, kekuatan murni saja tidak akan cukup. Dia butuh taktik bertarung yang jauh lebih pintar. Sambil menciptakan peluru pasir lain di tangannya, dia mulai berpikir keras tentang cara menghemat energinya. Namun lamunannya terhenti saat seekor hina melompat dan menancapkan taringnya dalam-dalam ke lengan Xian. Meski berhasil mengibaskannya, luka yang diterimanya benar-benar sangat parah. Lengannya robek berlubang-lubang mirip karakter kartun SpongeBob. Tapi justru luka inilah yang memberinya ide luar biasa tentang cara paling efisien dalam mengendalikan elemen pasirnya. Dia berdiri diam, menyusun taktik berikutnya, sementara kawanan monster lapar bersiap mencabik-cabiknya. Sesaat sebelum mereka menjangkaunya, Xian melepaskan teknik baru miliknya. Ratusan duri pasir yang sangat tipis, namun tajam mendadak melesat keluar dari tanah secara bersamaan. Duri-duri itu menembus seluruh monster dan mengubah kawanan hina tersebut menjadi tumpukan set. Si bocah langsung tertawa lepas mirip sekali dengan gurunya yang gila. Dan menurut kalian, bukankah melihat musuh tumbang dengan satu serangan bersih jauh lebih memuaskan dibanding membuang-buang mana secara konyol yang justru mempercepat kematian? Kalian pasti setuju kalau perangkap duri miliknya yang langsung melubangi musuh ini super efisien. Dibandingkan dia, si kakek tua bertarung jauh lebih lambat. Menghadapi musuh satu persatu secara langsung, bahkan para hina mulai menggigit lengannya. Namun, si kakek gila itu malah tertawa seolah-olah itu hanya geli biasa. Setelah puas bermain-main, kilatan kejam muncul di matanya saat dia akhirnya mulai serius. Begitu Xian melihat ekspresi gila itu, dia langsung tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia langsung bersiap-siap, merasa ngeri harus menghadapi kegilaan kakek ini lagi. Dengan seringai licik, si kakek tua memerintahkan krayon miliknya untuk langsung melenyapkan semua musuh di depan mereka. Dalam sekejap, kekuatan ledakan dahsyat meletus dan mengirimkan gelombang kejut yang menyapu pasir. Serta monster di sana, anak kita nyaris tidak sempat melindungi diri dengan dinding pasir. Sementara hina-hina itu terpental jauh layaknya bola meriam. Saat semuanya akhirnya mereda, dia hanya bisa berdiri terpaku tidak percaya. Pusat ledakan dan jalur kehancuran panjang yang membentang di depannya membuat dia benar-benar kehilangan kata-kata. Hal itu membuatnya bertanya-tanya apakah Diodin benar-benar manusia. Karena tidak ada orang normal yang bisa melakukan itu tanpa menggunakan keahlian khusus. Di saat yang sama, dia sadar bersikap sombong di dekat monster ini adalah cara cepat untuk mati. Sementara itu, Diodin malah terbatuk-batuk keras karena tersedak debu buatannya sendiri. Memanfaatkan momen itu,
pemimpin hina bertanduk langsung menerjang dan menusuknya dengan tanduk yang dialiri listrik petir. Karena lengah, si kakek tua hanya menatap ke bawah dengan bingung. Heran kenapa hewan itu punya medan sihir di tubuhnya. Dia jelas meremehkan monster itu, karena setidaknya hina ini berada di tingkat B. Melihatnya dalam situasi berbahaya, Xion panik dan berteriak memperingatkannya. Tapi ternyata rasa cemas itu benar-benar tidak berguna. Diodin dengan santai mencengkeram tanduk hina itu seolah barang miliknya sendiri. Bahkan tidak peduli dengan sengatan listrik yang terus merambat ke sekujur tubuhnya. Sekarang perhatikan ini, karena si tokoh utama, kita langsung ngelak kayak error 404. Saat melihat fisika kuantum aneh ini. Bahkan si Alpha kebingungan dan mundur saat melihat si kakek anak malah menikmati sengatan listriknya. Setelah selesai dipijat, dia memberitahu si mangsa malang bahwa waktunya sudah habis. Dia melompat ke atas si Alpha dan menusukkan pedangnya dalam-dalam, menyemprotkan darah ke seluruh medan perang. Melihat itu, Xion sadar betapa bodohnya dia, karena sempat mengkhawatirkan kakek ini. Setelah pertarungan selesai, mereka berdua mulai mengumpulkan bahan-bahan berguna dari sisa tubuh para hina. Sambil memakai kulit si Alpha, anak kita bertanya, kapan mereka akan pergi dari sana. Dia terkejut melihat si kakek bahkan mengambil tanduknya, lalu menjelaskan bahwa itu bahan berharga untuk membuat senjata petir. Tiba-tiba, si kakek melemparkan belati padanya, memberikan senjata untuk berburu sendiri. Dia menegaskan mulai sekarang, bocah itu harus mencari makanannya sendiri tanpa ada lagi makanan gratisan. Karena sebagian besar daging hina bertanduk itu beracun. Satu gigitan salah, bisa langsung membunuhnya. Hanya bagian otot panggul saja yang aman dimakan. Saat Diodin memotong daging, dia melihat si bocah melamun dan langsung membentaknya. Jika ingin bertahan hidup, dia harus bergegas mengamankan makanannya sendiri sebelum matahari terbit. Dengan begitu, anak kita mulai memotong daging sendirian sampai matahari akhirnya benar-benar terbit di ufuk timur. Dia kini terlihat jauh lebih berpengalaman dibandingkan sebelumnya. Meskipun masih belum menemukan sumber air yang layak, dia setidaknya sudah memiliki banyak persediaan daging yang tersimpan rapi di tasnya. Ditambah lagi, keahlian berjalan di atas pasir membuatnya sangat mudah bergerak di siang hari. Mulai merasa sombong, dia mengejek si kakek, apakah dia kesulitan berjalan dan iri dengan kemampuan hebatnya ini. Kali ini dia berhasil menghindari pukulan si kakek dan menjulurkan lidahnya seperti anak kecil yang menyebalkan. Namun, pukulan kedua menggunakan krayam langsung menyadarkan kepala kerasnya itu. Sambil meludahkan pasir, Diodin dengan ketus berkata bahwa punggungnya sangat sakit dan trik. Jalanan murah itu tidak membuatnya spesial. Xion merengut karena dia hanya bercanda. Padahal dia sudah haus dan sekarang mulutnya penuh pasir kering. Lalu, dia menyadari ada yang aneh. Mulutnya sebenarnya tidak terasa sekarang sebelumnya, bahkan udaranya terasa sedikit lembab. Untuk sesaat, dia sempat berpikir apakah dia sedang berhalusinasi. Tapi, kalian dan aku tahu kalau tatapan Diodin membuktikan ini nyata. Di balik bukit pasir di depan mereka, ada sesuatu yang diimpikan setiap pengelana gurun. Sebuah oasis gurun. Berjalan mendaki bukit pasir, Xion berteriak kegirangan, karena akhirnya bisa melihat danau. Sungguhan secara langsung, dia mengabaikan semua peringatan dan meluncur ke bawah demi mendapatkan air segar yang sangat melembabkan itu. Si kakek tua mendecakkan lidahnya kecewa, tapi tidak menghentikannya. Pahlawan kita berlari ke tepi air dan langsung menenggelamkan kepalanya, membiarkan kulit keringnya menyerap kelembapan yang sangat dia butuhkan. Dia memejamkan mata dan membiarkan pikirannya melayang bebas. Sejak tiba di sini, dia terus terjebak dalam panasnya gurun yang membakar. Dan ini pertama kalinya dia membiarkan tubuhnya mendingin. Tiba-tiba dia tersadar dari lamunannya saat melihat cahaya terang di kedalaman danau. Xion mulai merasa mengantuk saat terus menatapnya, hingga perlahan-lahan kehabisan napas di dalam air. Seketika itu juga, Diodin meneriakkan namanya dan berlari menuruni bukit dengan kecepatan penuh. Namun, pahlawan kita tetap membeku tanpa menyadari monster laut raksasa sedang mendekatinya. Di saat terakhir, si kakek berhasil menariknya sebelum dia berakhir menjadi makanan ikan. Melemparkan Xion ke tanah, Diodin melompat ke udara untuk menghadapi monster ikan itu secara langsung, hanya dengan satu tebasan bersih pedangnya.
Dia berhasil menumbangkan makhluk raksasa itu seketika. Sementara itu, anak kita melihat semua kejadian, tapi malah teralihkan oleh pelangi di atas oasis. Si kakak menyeret ikan raksasa itu dan menjelaskan bahwa itu adalah Sun Angler. Ikan itu menggunakan cahaya di kepalanya untuk menghipnotis mangsa sebelum memakannya. Ekspresi si kakek mendadak serius, dan dia langsung menjitak anak kita demi menghilangkan sifat tidak patuhnya. Si kakek lalu memarahinya karena melupakan semua pelajaran dan menjadi sangat ceroboh. Diodin melanjutkan bahwa orang bodoh tanpa perhitungan sepertinya selalu menjadi yang pertama mati. Di lingkungan gurun yang kejam, Xion hanya bisa mengiyakan, membuat si kakek menghela napas panjang. Melihat muridnya mau mendengarkan untuk sekali ini, dia menyudahi omelannya dan menyuruhnya mulai menguliti monster tersebut. Sun Angler adalah binatang sihir tingkat C, dan kulit perutnya adalah bahan paling cocok untuk membuat jubah. Anak kita kebingungan dan bertanya, apakah si kakek benar-benar butuh jubah baru? Sudah mencapai batas kesabarannya menghadapi kebodohan hari ini. Dia mulai mengejek anak itu dan menyebutnya lebih bodoh dari bintang laut tanpa otak. Pahlawan kita secara kocak mulai mimisan dari telinganya lagi dan langsung meminta maaf dengan senyum gugup. Si kakek melanjutkan bahwa meskipun ikannya banyak bermutasi, bentuknya masih mirip spesies di bumi. Hai menyuruh Xion melihatnya baik-baik, karena ini pertama kalinya dia melihat ikan asli. Anak kita menyimpulkan kalau ikan ternyata sangat mengerikan, lalu mulai mengulitinya. Melihat betapa buruknya dia menguliti ikan itu, Diodin menyuruhnya berhenti memperlakukan ikan seperti sedang memijat neneknya sendiri. Pahlawan kita menyuruhnya diam, lalu fokus kembali pada tugasnya. Hai menyadari bahwa kulit itu terlalu keras dipotong dengan pisau biasa. Xian kemudian mengalirkan mana ke bilah pisaunya, mempertajamnya agar bisa memotong kulit keras itu dengan mudah. Dia menggunakan pisau untuk mengerik sisik dan merubahnya menjadi jarum-jarum kecil. Untuk benangnya, dia menggunakan urat yang menghubungkan daging ke tulang. Meski dengan semua ide kreatifnya, hasil akhirnya malah menjadi jubah yang sangat berantakan. Sambil bersandar pada ikan mati itu, si kakek mengejeknya karena menyia-nyiakan tangkapan bagus untuk sesuatu yang tidak berguna. Tapi anak kita tidak menyerah dan mencoba lagi karena bahannya masih banyak. Beberapa jam kemudian, dia akhirnya berhasil dan memamerkan jubah buatannya yang kini terlihat cukup lumayan. Xion mulai berhayal tinggi dan berkata dia bisa menjual ini demi keuntungan bahkan membuka toko jahit sendiri. Si kakek memanggil namanya, membuatnya langsung panik dan berteriak tidak akan memberikan jubah itu. Namun, Diodin malah menyuruhnya berhenti bercanda sambil mengangkat organ besar mirip kantung yang masih meneteskan darah. Dia menyuruh anak kita memakan empedu ini karena merupakan obat langka yang sangat kuat. Xion protes, tapi si kakek mengancam akan membunuhnya jika menolak. Jadi, mari kita saksikan kelanjutannya nanti saat organ berat itu dilemparkan ke tangan anak malang kita ini. Biar ku perlihatkan, jagoan kita terpaksa melahap gumpalan menjijikkan di depannya ini, layaknya orang yang kelaparan setengah mati. Meskipun rasanya jauh lebih pahit dari pasta gigi campur jeruk, dia terus menelannya bulat-bulat demi menghindari siksaan maut. Anehnya, setelah beberapa gigitan, perutnya justru terasa makin kosong dan dia malah makin lahap memakan benda aneh itu. Begitu makanannya habis, si kakek mendadak memperingatkan bahwa sekarang giliran tubuhnya yang akan terbakar. Jelas saja Xian langsung panik dan kebingungan dengan ucapan absurd kakek tua itu. Sesaat kemudian, tenggorokannya menyempit sampai dia tersedak hebat. Bagian dalam tubuhnya terasa meledak seperti reaktor Chernobyl, memicu gelombang panas dahsyat yang menyebar tak terkendali ke seluruh tubuh. Dia pun berteriak histeris menahan rasa sakit luar biasa. Sementara si kakek malah menyuruhnya berhenti merengek. Si kakek kemudian mulai mengoceh filosofis, menyebut bahwa segala hal di dunia ini fana seperti os. Dia menjelaskan bahwa monster pasir itu akan terlahir kembali demi menjaga keseimbangan. Namun sebelum ceritanya selesai, bocah kita langsung memotongnya dan meminta si kakek berhenti berdrama, lalu segera menolongnya. Meskipun melihat bocah itu menggeliat kesakitan di tanah seperti cacing kepanasan, si kakek tidak peduli dan malah memilih untuk tidur. Keesokan harinya, Xian akhirnya terbangun dan langsung disambut senyum licik si kakek yang super menyeramkan. Sumpah, bagian ini bikin jantungan
sampai dia spontan berteriak histeris ke arah kakek tua itu. Setelah saling adu mulut, si kakek menanyakan kondisinya sekarang. Bocah kita baru menyadari adanya perubahan drastis pada fisiknya. Tubuhnya terasa jauh lebih ringan, ototnya makin kuat, dan mana di dalam dirinya terasa meluap-luap. Sambil menguji kekuatan barunya yang luar biasa, dia bertanya, apakah dia baru saja meminum serum super. Si kakek menjelaskan bahwa semua perubahan dahsyat itu berkat empedu dari ikan pasir kemarin. Organ tersebut berfungsi bagaikan item curan untuk bertahan hidup di gurun karena bisa mendongkrak kekuatan fisik. Mengetahui barang itu sangat berharga, bocah kita mendadak merasa tidak enak hati telah memakannya. Dioden mengabaikannya begitu saja, beralasan bahwa dia melakukan itu hanya karena si bocah terlalu lemah dan tidak ingin perjalanannya terhambat. Sion protes dan mengaku dirinya cukup berguna, tapi si kakak menyuruhnya diam dan lanjut makan karena mereka tidak akan pergi sebelum ikannya. Habis 4 hari kemudian, mereka berhasil menyisakan tulang belulang bersih dari monster tersebut. Si kakek lalu memutuskan bahwa ini saatnya bergerak lagi. Sion tersenyum lebar sambil mengenakan jubah barunya untuk melanjutkan perjalanan. Beberapa hari berlalu, angin berdebu kencang mulai berembus kencang, menandakan datangnya badai pasir gurun. Berkat kekuatan barunya, bocah kita tidak terlalu terpengaruh badai itu dan merasa heran melihat si kakek masih punya stamina luar biasa tanpa melambat sedikit pun. Dioden sudah bungkam selama berhari-hari, membuat Sion bertanya-tanya apakah si kakek sedang mengalami masa menopause pria. Mereka sudah berjalan selama 2 minggu penuh, hingga dia mulai meragukan apakah kakek itu benar-benar tahu arah tujuan mereka. Tiba-tiba, monster semut raksasa muncul dari belakang Sion. Tapi dengan cepat, dia membalas lewat serangan tembakan pasir. Dia sempat mengeluh soal sisa jarak perjalanan. Sebelum menyadari monster semut itu ternyata masih hidup. Hal itu langsung menarik perhatiannya, karena mangsa kali ini terbukti lebih tangguh dari dugaan. Padahal dia berharap bisa lewat tanpa masalah, tapi takdir berkata lain. Menggunakan kemampuan manipulasi pasirnya, dia mendeteksi kawanan semut lain mendekat dan memutuskan untuk melawan balik. Dengan menancapkan tangannya ke pasir, dia memaksa semut-semut itu keluar ke permukaan hingga mengepungnya. Mulai merasa bosan karena terus-terusan membantai koloni semut, Sion terus mengembaki mereka dengan pasir. Teknik bertarungnya terlihat berkembang pesat dalam waktu yang sangat singkat. Dipikir-pikir, hari-hari penuh badai pasir justru sangat menguntungkan kekuatannya karena amunisi melimpah ada di mana-mana. Namun, kecepatan langkah si kakek tua itu benar-benar tidak kenal ampun. Dia sama sekali tidak melambat dan membiarkan bocah bodoh ini mengurus sisa-sisa pengganggu di belakang. Sion pun menggerutu kesal karena si kakek tidak punya solidaritas. Pantas saja dia jomblo tua. Saat sedang cemas kalau Dioden mendengar makiannya, Sion mendeteksi sesuatu yang ganjil dalam radius 10 meter dari posisinya. Dia selalu waspada dan tidak pernah menurunkan pertahanannya. Kewaspadaan itu membuatnya bisa bereaksi cepat saat monster sihir muncul. Namun kali ini berbeda. Sesuatu yang dia rasakan sekarang membuat bulu kuduknya merinding. Karena ini bukan sekadar monster biasa. Itu adalah perwujudan dari teror sejati. Detik berikutnya, ribuan semut langsung keluar berhamburan dari dalam tanah bagai pasukan tak berujung. Menyadari situasinya sudah di luar kendali, dia menoleh ke arah si kakak untuk meminta bantuan. Tapi Dioden malah duduk santai menonton aksinya. Kalau saja punya berondong jagung, mungkin dia sudah asik mengunyahnya. Sion sadar bantuan tidak akan pernah datang. Lagi pula, kalian setuju kan kalau dia tidak bisa terus merengek pada si kakak? Si kakak pasti sudah tahu hal ini akan terjadi sejak awal sebagai ujian. Tidak peduli jumlahnya 1.000 atau 10.000 ekor, serangga tetaplah serangga. Dia pun membentuk kubah pasir raksasa untuk mengurung seluruh pasukan itu. Sangat sulit untuk mempertahankannya. Apalagi saat rombongan semut baru terus berdatangan mengacaukan fokusnya. Rasa percaya diri Sion langsung hancur saat dia diseret layaknya sekarung sampah. Dia bahkan menantang semut-semut itu untuk duel 1 lawan 1 secara jantan dibanding main keroyokan. Provokasinya sia-sia saja. Mereka terus mengerubunginya bagaikan gula manis di tengah gurun. Beruntung, dia melihat celah untuk mengeraskan pasir di bawah kakinya sebagai pijakan untuk terbang ke udara. Meski sudah terbang tinggi, semut-semut itu tetap
bisa menjangkaunya dengan saling menumpuk, membentuk sarang tinggi. Dia pun terpaksa melesat lebih tinggi demi melihat situasi medan pertempuran. Xian mengira dia akan aman di atas sana, tapi dia salah besar. Siapa sangka koloni semut raksasa bisa membuat menara hidup yang jauh lebih tinggi dengan saling mengaitkan tubuh mereka. Dia hampir buang air di celana saat pijakan pasir terbangnya mendadak tertahan. Suara pekikan nyaring dari serangga itu terdengar sangat mengerikan selagi mereka mencengkeram. Erat kaki Xian sekuat tenaga. Pergelangan kakinya ditarik paksa hingga dia terhempas keras ke pasir tanpa ampun. Butuh waktu 1 menit bagi Xian untuk bangkit kembali sambil terengah-engah dan memuntahkan darah. Saat menatap ke atas, si kakek masih menonton dengan tatapan dingin dan cuek. Sikap Tulk itu justru memicu semangatnya untuk terus berjuang demi membuktikan bahwa dia mampu melewati ujian ini untuk pertama kalinya sejak pertarungan dimulai. Biodan akhirnya menunjukkan sedikit reaksi positif. Dia menyukai tekad bocah itu meski sifat bodohnya belum hilang. Di dunia hancur yang kini hanya menyisakan hamparan pasir gersang. Kemampuan milik Xian benar-benar merupakan sebuah berkah luar biasa. Padahal, dia bisa saja mengasah kekuatan itu untuk hidup mewah. Tapi itu hanya akan menjadi eksistensi yang dangkal. Sayangnya, orang-orang berpikiran sempit di luar sana terlalu terobsesi dengan ilusi duniawi. Mereka bahkan tidak tahu alasan dunia hancur seperti ini. Seorang awak kenet seharusnya menguasai dan melatih kemampuan mereka sampai batas maksimal. Bukan sekadar menjadi prajurit biasa hasil cetakan pabrik. Biodan mungkin satu-satunya orang yang masih ingat tragedi mengerikan 100 tahun lalu. Peristiwa dahsyat yang sempat mengguncang fondasi dunia ini. Dulu, Biodan benar-benar tidak berdaya dan tidak berguna. Dia bahkan kehilangan hitungan berapa banyak nyawa rekan, tetangga, hingga keluarganya sendiri yang tewas sia-sia akibat bencana besar itu. Hal paling menyakitkan adalah kehilangan putri tercintanya. Dia merasa sangat tidak berguna karena hanya bisa terdiam kaku seperti orang bodoh saat kehilangan semua orang penting dalam hidupnya. Namun bocah bernama Xian ini sangat berbeda. Dia tidak pernah goyah, walau situasinya sangat tidak menguntungkan. Dia memiliki potensi tak terbatas untuk menjadi apapun, asalkan dia cukup gila untuk terus bertaruh nyawa di medan tempur. Dengan terus menantang maut, perkembangannya pasti melesat cepat. Sambil tertawa lepas bagai kehilangan akal sehat, Xian menantang seluruh pasukan semut itu. Di tengah pertempuran sengit itu, dia berhasil menciptakan jurus peluru pasir bertekanan super tinggi. Meski sederhana, daya hancurnya luar biasa. Dan percayalah, kalian pasti tidak ingin melewatkan kedahsyatan tembakan pasir gravitasi super kuat miliknya ini. Kalian harus lihat ini, kita bakal menyaksikan satu lagi bocah keras kepala yang bikin kejutan gila. Para semut gagal menghabisinya sebelum dia beradaptasi, jadi sekarang giliran mereka yang dibantai. Biodan cuma menyeringai melihat bocah ini kegirangan dengan eksperimen barunya. Begitu Xian selesai membombardir serangga-serangga itu, area sekitar langsung hancur lebur dan dipenuhi kawah besar di mana-mana. Dia kelihatan sangat puas dengan hasil kerjanya sendiri. Ini benar-benar momen yang patut dirayakan. Xian saking semangatnya ingin pamer kemenangan ke si kakek tua, sampai-sampai dia tidak menyadari ada bahaya besar yang mendekat dari arah samping. Semut terbesar di koloni itu tiba-tiba muncul ke permukaan dan langsung mencengkeramnya erat dengan rahang raksasa. Hewan itu mendekat tanpa suara sama sekali. Padahal tidak mungkin serangga menjijikkan seperti ini punya kemampuan menyelinap tingkat tinggi. Sensasi aneh yang dia rasakan di dalam tubuhnya akhirnya menjawab rasa penasaran itu. Dia ternyata keracunan. Aliran mananya terus berkurang drastis. Dan racun itu pasti menyumbat titik-titik mana baru yang baru saja dia bentuk. Tubuhnya kaku tak berdaya. Dia cuma bisa memaki habis-habisan. Tapi tentu saja, semut raksasa itu kebal terhadap bacotan kasarnya. Bagi monster itu, Xian hanyalah mangsa empuk yang siap disantap. Saat Xian tersadar, dia sudah berada di dalam terowongan bawah tanah yang dikelilingi musuh. Bebuyutannya dia, itu sarang semut. Begitu mencium aroma makanan datang, larva-larva koloni langsung merayap mendekati manusia yang lumpuh ini. Pekikan mereka yang memekakan telinga dan wujud aneh mereka sungguh bikin merinding. Begitu yakin kalau mangsanya tidak berbahaya, larva-larva itu mulai merayap ke seluruh tubuhnya
untuk menggigit dagingnya yang segar. Monster-monster kecil ini cukup kuat untuk menembus kulit dan mengunyah apapun di dalamnya. Sialnya, meski jadi hidangan utama pesta menjijikkan ini, Xion sama sekali tidak bisa bergerak. Kalau begini terus, dia bakal dimakan hidup-hidup. Perlahan, saat pandangannya mulai kabur, dia melihat kilasan masa lalunya. Tapi ingatan suram yang melintas di kepalanya itu justru memicu sesuatu yang membara di dalam dirinya. Xion mengumpulkan sisa tekannya untuk melawan racun dan meremukkan salah satu parasit yang mau ngemil dagingnya. Melihat makanannya tiba-tiba bergerak, semut-semut yang menjaga pesta langsung bersiaga penuh. Dia menertawakan dirinya sendiri karena sempat-sempatnya memejamkan mata seperti seorang pengecut. Hidup ini memang tidak adil, kilas balik hidupnya tadi bahkan tidak memperlihatkan satupun kenangan indah. Sumpah, disinilah kalian bakal lihat keajaiban terjadi. Pengalaman hampir mati ini malah bikin dia menembus batas. Sampai-sampai tanda peringkat di lengannya bertambah tebal. Mengendalikan pasir di bawah kakinya, dia langsung meledakkan duri pasir dan menghabisi semua larva jelek di sekitarnya sekali serang. Pasukan semut pun panik, mangsa yang harusnya jadi makanan gratis kini malah berdiri tegak dengan puluhan rudal pasir padat yang melayang di sekelilingnya. Saat melihat lengannya, dia menyadari kalau peringkatnya sudah naik. Kenaikan peringkat ini langsung membersihkan racun, memulihkan stamina, dan meningkatkan kapasitas mana miliknya menjadi sangat melimpah. Garis pasir kedua pada tandanya adalah hasil dari kerja kerasnya yang tiada henti selama beberapa hari terakhir bersama si kakek tua itu. Mulai dari kekuatan murni sampai kapasitas mana, semuanya berada di tingkat yang jauh berbeda dibanding saat dia masih peringkat F. Namun, meski punya puluhan rudal pasir, dia tetap tidak bisa menggores ratu semut sedikit pun. Serangga raksasa itu membalas dengan menyerangnya menggunakan kaki-kakinya yang bergerak sangat cepat. Serangan sederhana, namun mematikan itu menghancurkan batu hingga menjadi butiran pasir. Xian terus menembakkan pasirnya, tapi cangkang si ratu terlalu keras. Pada titik ini, dia bakal senang walau cuma bisa membuat sedikit goresan di cangkang hitam itu. Pertahanan ratu semut ini benar-benar tidak masuk akal. Setelah beberapa kali mencoba sia-sia, dia akhirnya sadar kalau rudal pasir tidak akan mempan. Sepadat dan sedahsyat apapun ledakannya, kalau begitu, dia harus memikirkan strategi lain. Pasti ada cara untuk menghancurkan pertahanan yang mustahil ditembus ini. Menghancurkan dan menusuk jelas tidak berhasil. Mungkin dia bisa mencoba merobek paksa cangkang keras itu. Untuk melakukannya, Xion mengendalikan setiap butir pasir yang ada guna menyelimuti seluruh tubuh sang ratu semut tanpa sisa. Di dalam kepalanya, dia membayangkan gerakan merobek yang sangat kuat, memutar dan mengupas seluruh cangkang keras itu dari dagingnya. Serangan itu sukses membuat si ratu memekik kesakitan. Sebagai balasan, karena mencoba mengupas cangkangnya secara brutal, dia mulai mengumpulkan mana murni di rahangnya. Dia tidak menolak robekan itu, melainkan bersiap meluncurkan serangan balasan jarak jauh yang mematikan. Xian bukan satu-satunya makhluk gila di dalam sarang ini. Mana yang terkumpul itu menghasilkan gelombang frekuensi sangat tinggi yang membuat telinganya mulai berdarah. Mungkin kalian berpikir rencana gila Xian buat mengupas cangkang ratu itu ide bagus, kan? Tapi pertarungan ini malah berubah jadi adu ketahanan fisik dan rasa sakit yang luar biasa sampai otaknya mau meledak. Dengan darah yang mengalir dari telinga dan matanya, bocah itu justru tersenyum menantang. Meski dia tahu peluang matinya sangat besar. Aturannya sangat sederhana. Siapapun yang mati duluan, dialah yang kalah. Orang ini benar-benar nekat, dia rela mati bersama musuhnya, asal bisa meraih kemenangan. Pertarungan sengit itu akhirnya selesai saat kesadaran Xion mulai memudar. Sesuatu di dalam tubuhnya mendadak putus dan tidak lagi terhubung dengan pikirannya. Tampaknya dia sudah benar-benar mencapai batas maksimalnya. Tubuhnya yang payah tidak bisa mengimbangi pertarungan itu lagi. Dia sudah muak menjadi lemah dan menyedihkan. Si kakek tua tampaknya bisa mendengar jeritan hatinya saat dia memungut Xian dari tanah. Sambil tersenyum santai, Dioden memarahi bocah bodoh itu karena hampir mati konyol. Ajaibnya, kesadaran tubuh dan pikiran Xian perlahan kembali terhubung. Dia bahkan sempat bercanda menyuruh si kakak memberikan serangan terakhir. Padahal tidak perlu ada campur tangan lagi. Ratu semut serigala peringkat C itu jauh lebih kuat,
Tapi Xian menolak menyerah begitu saja. Berjuang sampai akhir dan bertahan hidup berkat kegigihan serta kreativitasnya yang luar biasa. Dioden bahkan memuji bocah itu untuk pertama kalinya sejak mereka bekerja sama. Sayang sekali gendang telinga Xian sudah pecah total. Dia sama sekali tidak mendengar pujian itu. Sadar kalau telinga bocah itu bermasalah, si kakak langsung membopong tubuhnya yang lemas mendekati mayat ratu semut serigala. Mereka sampai di area terbuka kecil, di mana ada bola berkilau yang tergeletak rapi. Xian bertanya apa itu, dan Dioden mulai mencoret-coret dinding untuk menjelaskan kalau bola berkilau itu adalah telur sang ratu. Katanya itu obat, bahkan rasanya seperti stroberi. Bocah itu kebingungan membaca tulisan di dinding. Tapi sepertinya dia dipaksa untuk memakan benda aneh lagi. Untuk jaga-jaga apabila kejadian kemarin terulang lagi. Xian bertanya, apakah memakan barang ini bakal terasa sangat sakit seperti empedu monster pasir. Kemarin, Dioden menjawab jujur kalau memakan telur itu kemungkinan besar bisa membunuhnya. Tapi Xian tidak bisa mendengarnya karena telinganya rusak parah. Pada akhir pertimbangannya, dia memilih mempercayai insting si kakak dan perlahan mendekatkan mulutnya ke arah telur berkilau itu. Dia memang cuma anak jalanan liar dari New Seoul. Dia bahkan tidak tahu seperti apa rasa buah stroberi. Tapi kalau rasanya sama seperti telur semut ini, berarti stroberi itu rasanya pasti enak sekali. Xian bercanda meminta tambah, tapi wajahnya langsung pucat pasi saat merasakan sensasi aneh setelah menelan telur itu. Duri-duri darah tiba-tiba menonjol keluar dari seluruh tubuhnya. Dan pendarahan yang baru saja berhenti kini mengalir lagi. Dia sedang mengalami proses pembalikan organ. Arti harfiahnya adalah usus dan organ di sekitarnya saling melilit dan berputar. Biasanya, telur ratu semut memang digunakan sebagai racun yang sangat mematikan. Sedikit saja memakan benda mengerikan itu akan memaksa organ dalam berputar balik. Organ si pemakan akan tertusuk dan melilit, rasanya seperti diaduk-aduk oleh sebatang kayu berduri. Orang biasa pasti langsung mati karena rasa sakit yang luar biasa akibat pembalikan organ ini. Di tengah rasa sakit yang menyiksa pikirannya, Xian mengumpat pada si kakak yang selalu menjebloskannya ke neraka. Di sisi lain, Dioden hanya mencoba meningkatkan peluangnya untuk bertahan hidup di dunia yang gila. Ini dengan melatihnya menghadapi rasa sakit luar biasa yang bisa menghancurkan tekad terkuat. Sekalipun, tahap berikutnya dari pembalikan organ ini adalah memuntahkan darah dalam jumlah sangat banyak. Layaknya keran bocor di film horor. Pada titik ini, sungguh mukjizat Xian masih bisa berdiri tegak. Sambil perlahan pingsan karena kehabisan darah, dia mulai mengenang petualangan konyolnya beberapa hari ini. Dia pikir sudah menemukan orang terpercaya. Tapi Dioden ternyata cuma kakek tua sadis yang menganggapnya bocah bodoh. Dan begitulah akhir perjalanan gila kita kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kalian harus lihat ini. Terkapar di genangan darahnya sendiri, Dioden cuma menonton bocah itu kejang-kejang di tanah. Sementara si kakak sibuk mengubek-ubek mayat ratu semut. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukan apa yang dicari. Menarik sebongkah benda berkilau dari bagian bawah tubuh sang ratu semut sambil terkeker. Kegirangan. Batu mana monster liar jelas beda level dengan batu mana biasa. Yang satu ini benar-benar jackpot luar biasa. Karena merasa jasad semut ini bakal berguna nanti, Dioden langsung menyimpannya ke ruang dimensi. Aksi gilanya barusan bikin pedangnya, krayot, nyamuk besar. Si kakek sih ngaku kalau dia mungkin kelewatan kali ini. Tapi ya mau bagaimana lagi, kalau lemah ya mati. Begitulah takdir bekerja lagi pula. Krayan dan si kakek tahu betul kalau waktu mereka sudah mepet. Begitu matahari terbit, Xian yang habis tidur nyenyak layaknya bayi kurang darah, akhirnya bangun lagi. Hal pertama yang dia lihat adalah senyum menyebalkan di wajah keriput itu. Tanpa basa-basi, bocah kurang ajar ini langsung menyerang mentornya sendiri. Dioden memperingatkannya agar tidak cari gara-gara selagi dia masih bersikap baik. Tapi Xian tidak peduli. Dia sudah menyiapkan misil pasir yang jauh lebih mematikan dan langsung membidik si kakek tua. Dioden sudah melarangnya bertingkar, tapi bocah itu nekat menyerang. Kita tidak bisa menyalahkannya juga sih. Dia bergerak pakai mode otomatis, karena yakin banget kalau si kakek keriput itu memang sengaja ingin membunuhnya. Jurus pasirnya menimbun Dioden sangat dalam.
Cara bicara dan geraknya sudah mirip roh pendendam yang mau menuntut balas. Selain ombak pasir, dia juga memanfaatkan stalaktit tajam yang menggantung di dinding sarang semut. Dia memakai butiran pasir tajam untuk memotong salah satu duri raksasa lalu menjatuhkannya tepat ke arah si kakak. Serangan bertubi-tubi itu sukses bikin energinya terkuras habis. Nah, perhatikan bagian ini baik-baik. Kombo tadi memang keren, tapi boros mana dan stamina. Saat bocah itu mengomel soal percobaan pembunuhan, si kakek cuma menghela napas dan meragukan isi otaknya. Memang sih, telur ratu semut mungkin punya racun yang bisa merusak otak. Tapi itu bukan alasan buat tidak memakai sisa-sisa sel otak di kepalanya yang keras itu. Xion melongo melihat si kakek cuma berdiri santai menerima semua kombonya tanpa lecet sedikit pun. Kalau Dioden memang niat membunuhnya, dia pasti sudah mati cuma dengan sekali sentil di jidat. Buat apa orang sekuat si kakek repot-repot meracuni bocah lemah seperti dia? Penjelasan ini memang agak menyinggung perasaan. Tapi Xion harus mengakui kalau ucapan itu sangat masuk akal. Si kakek menjelaskan kalau telur ratu semut adalah racun mematikan yang merusak organ dalam. Tapi kalau bisa selamat, semua racun dan kotoran di setiap sudut tubuh bakal terkuras habis. Tergantung cara pakainya, benda itu bisa jadi racun mematikan atau obat dewa. Setelah semua kotoran keluar dari tubuh Xion, Mana akan langsung mengisi ruang kosong bekas kotoran tersebut. Dia pasti merasakan perubahannya saat mencoba membunuh Dioden tadi. Menurut perkiraan si kakek, mana milik bocah itu pasti sudah melonjak setidaknya 3-4 kali lipat. Mendengar penjelasan itu, Xion langsung minta maaf seheboh-hebohnya, lompat ke pelukan si kakek, dan beralasan kalau dia tadi cuma sedang tidak sadar saja. Kalian juga bakal merinding, kan? Dioden tidak mempermasalahkan keributannya, dia cuma jijik dipeluk cowok ingusan begitu. Tapi untungnya, telur itu juga menyembuhkan semua lukanya. Jendang telinganya sudah utuh lagi, jadi dia bisa mendengar ejekan si kakek. Xion tetap tidak mau lepas meski si kakek protes keras. Di dalam hati, Dioden mengobrol dengan pedangnya soal risiko nekat menyuruh bocah itu makan telur. Sebenarnya, Xion cuma pura-pura menangis biar mentornya yang aneh itu tidak makin mengamuk. Tapi tetap saja, si kakek merasa risiko besar kemarin sangat sepadan. Kalau si bocah tidak cepat kuat, dia cuma bakal jadi beban saja. Kadang taruhan nekat memang membuahkan hasil, seperti hari ini. Dioden mengangkat Xion dengan inten, saatnya keluar dari sarang semut yang suram ini. Xion agak bingung kenapa si kakek memeganginya lagi, padahal dia sudah bisa jalan sendiri. Tapi karena mereka sudah terlalu lama di bawah tanah, cuma ada satu cara cepat untuk kembali ke permukaan. Saat si kakek menunjuk langit-langit, sarang yang penuh duri, Xion tahu dia bakal kesakitan entar dia setuju atau tidak. Beberapa saat kemudian, kedamaian gurun pasir mendadak pecah saat mereka melompat keluar dari bawah tanah. Dioden si asik-asik saja memimpin dengan kecepatan penuh. Tapi Xion sama sekali tidak suka gaya ugal-ugalan itu. Kenapa sih mereka tidak bisa jalan santai seperti orang normal sekali saja? Si kakek sebenarnya mau saja menikmati perjalanan jika saja si bocah bodoh ini tidak tidur selama 4 hari berturut-turut. Dioden kasihan pada siapapun yang bakal menikahi bocah payah ini kelak. Candaan mereka langsung terhenti saat si kakek melihat sesuatu dari kejauhan. Xion sesumbar tidak ada lagi yang bisa mengejutkannya. Tapi dia langsung bungkam saat mengikuti arah pandang si kakek. Di depan sana ada kura-kura darat raksasa seukuran pulau kecil. Jaraknya hampir 30 km. Tapi ukurannya yang super besar membuatnya terlihat sangat jelas. Dioden menjelaskan kalau kura-kura itu bernama Archelon. Sang benteng berjalan menyebalkan yang tidak pernah membiarkannya hidup tenang barang sedetik pun. Kura-kura ini masuk kategori monster sihir tingkat B. Tapi pertahanannya jauh melampaui monster tingkat A. Setelah dijinakan, tempurungnya dimodifikasi menjadi alat transportasi berupa benteng berjalan. Dioden menyuruh si bocah bodoh melihat Archelon baik-baik. Melihat monster seperti itu, untuk pertama kalinya pasti membuat siapa saja sadar betapa luasnya dunia ini. Ada monster sungguhan di luar sana yang sanggup menjinakkan dan menunggangi makhluk raksasa itu. Saat benteng berjalan itu lewat, si kakek dan bocah bodoh tadi cuma terlihat sekecil debu yang terselip di sela kuku kaki Archelon. Begitu kura-kura raksasa itu